teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fadilah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang apresiasi puisi terkait puisi satu baris dan dua baris. Nanti saya akan menjelaskan jenis-jenisnya beserta contoh-contohnya. Selamat menonton. Puisi satu baris. Puisi satu baris merupakan puisi yang hanya terdiri dari satu baris dalam satu baitnya. Adapun beberapa jenis puisi satu baris ini yaitu ada tamsil, pepatah, peribahasa, dan bidal. Beberapa jenis tersebut kita bahas satu persatu. Yang pertama ada bidal. Bidal adalah jenis puisi lama dalam bentuk peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, dan nasihat. Penulisan peribahasa di dalam bidal memiliki arti yang lugas serta memiliki irama dan rima. Bidal biasanya berupa kalimat singkat yang memiliki makna figuratif atau kiasan yang bertujuan menyanggah dan menyindir. Dilihat dari bentuknya, bidal termasuk dalam kelompok puisi lama asli Indonesia karena bentuknya tidak panjang dan murni menggunakan bahasa Melayu asli. Saya akan mencantumkan contoh bidal tersebut, yaitu yang pertama, adat diisi, lembaga dituang. Artinya, mengerjakan sesuatu dengan menurut adat kebiasaan yang terpakai. Yang kedua, enggan sri budaya, mau sepatah kata. Dengan maksud, tidak mau berusaha, hanya banyak bicara. Nah, yang kedua ada peribahasa. Peribahasa ialah kalimat yang menggunakan pembanding untuk melukiskan sesuatu dengan perbandingan bersama benda-benda makhluk atau alam sekitar. Peribahasa biasanya menggunakan kiasan untuk menggambarkan maksud tertentu. Peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga akan melekat di masyarakat hingga turun-menurun. Adapun contoh dari peribahasa tersebut, yang pertama, jauh di mata dekat di hati. Artinya, meskipun terpisah jarak tetapi di hati tetap terkenang. Yang kedua ada rupa harimau hati tikus. Maksudnya, terlihat galak dan pemberani padahal aslinya penakut. Yang ketiga ada pepatah. Pepatah adalah kiasan tetap yang dinyatakan dalam kalimat selesai. Pepatah menggunakan bahasa kias dengan maksud untuk mematahkan ucapan orang lain atau untuk memberikan nasihat. Nah, contoh dari pepatah ini yaitu ada dua. Yang pertama, bagaikan air di daun talas, yaitu orang yang tidak memiliki pendirian. Yang kedua, baik di paras buruk di batin. Artinya, orang memiliki paras cantik atau ganteng, belum tentu dia memiliki hati yang baik. Nah, ini jenis terakhir dari puisi satu baris, yaitu ada tamsil. Tamsil adalah perumpamaan atau pengibaratan, tetapi diikuti di bagian kalimat yang menjelaskan. Contohnya, ibarat menerbangkan layangan tanpa angin. Artinya, melakukan sesuatu yang sulit untuk berhasil. Yang kedua, ibarat makan buah si malakama. Artinya, seseorang yang sedang berada di dua pilihan yang sulit untuk dipilih. Setelah membahas puisi satu baris tadi, selanjutnya kita akan membahas tentang puisi dua baris. Puisi dua baris merupakan puisi yang hanya terdiri dari dua baris dalam satu baitnya. Puisi ini biasa disebut dengan puisi dua seuntai. Adapun beberapa jenis puisi dari dua baris ini yaitu ada distikon, karmina, dan gurindam. Satu ada karmina. Karmina adalah pantun kilat atau pantun dua seuntai. Karmina merupakan sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu. Penyusunan bait pada karmina tidak memiliki jumlah dan bentuk yang tetap. Baris pertamanya berisi sampiran, baris kedua berisi isi. Setiap baris dari karmina terdiri dari 8 hingga 12 suku kata, dengan saja a, dan seterusnya. Karmina digunakan untuk menyampaikan nasihat secara jenaka, berolok-olok, atau untuk menyindir secara halus sembari bergurau. Adapun contoh dari karmina yaitu gelatik terbang ke awan, kamu cantik dan dermawan. Yang kedua, tiada umat sepandai Nabi, turutlah ilmu sebelum mati. Yang kedua ada distikon. Distikon merupakan puisi yang tiap bait terdiri dari dua baris atau biasa disebut dengan puisi dua seuntai. Distikon ini memiliki saja AA dan seterusnya. Adapun contoh dari distikon yaitu yang pertama, kala sendiri, siapakah menemani, apakah mimpi atau halusinasi. Yang kedua, pada segala mata menanti cahaya, pada segala mata dinanti cahaya. Yang ketiga yaitu ada gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2
dengan rima AA. Setiap baris terdiri dari 10 hingga 14 suku kata. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Baris pertama membahas tentang persoalan, masalah atau perjanjian, sedangkan baris kedua memberitahukan jawaban atau penyelesaian dari bahasan pada baris pertama tersebut. Adapun contoh dari gurindam ada dua, yaitu cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Yang kedua, barang siapa meninggalkan sholat, tiadalah hidupnya mendapat berkat. Nah, sekian pemaparan materi dari saya terkait puisi 1 baris dan puisi 2 baris. Semoga teman-teman dapat memahami jenis-jenis yang ada pada puisi tersebut. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.